Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Selamat malam saudara. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kasih setia yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah pendengaran kami, hati, tubuh dan jiwa kami Tuhan. Urapi. Dan hamba-Mu yang menyampaikan juga urapi. Supaya kebenaran firman Tuhan bisa kami mengerti dan bisa kami terima. Dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kita baca kebenaran firman yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Anda sering takut? Saudaraku, dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, wajar saja hidup kita sering dipenuhi rasa takut. Tetapi kini, setelah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, semestinya kita tidak boleh takut lagi. Kita harus membuang jauh-jauh rasa takut. Ketakutan membuat nyali kita menjadi ciut, saudara. Ketakutan merampas gairah dan semangat hidup kita. Salah satu masalah terbesar manusia adalah rasa takut. Ada ratusan ayat dalam Alkitab yang isinya menganjurkan supaya kita jangan takut, saudara. Kitab Mazmur khususnya pasal 27 menganjurkan kita untuk menaruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan saja. Dengan demikian kita dapat mengatasi segala rasa takut, saudara. Bahkan Daud sendiri menyatakan bahwa ia tidak akan takut kepada siapapun. Ini perkataan Daud, saudara. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Level tingkatan ketakutan, saudara. Level paling rendah. Level atau tingkatan ketakutan ada beberapa. Yang paling rendah adalah level yang sangat egois. Ketakutan yang berporos pada kepentingan diri sendiri. Contohnya, saudara, takut tidak bisa makan. Takut tidak bisa memberikan masa depan untuk keluarga. Takut menghadapi hari tua. Semuanya berpusat kepada kepentingan diri dan paling maksimal kepada keluarga sendiri, saudara. Level tingkat menengah, saudara. Ketakutan pada level ini masih memiliki nilai. Karena tidak lagi berpusat kepada diri sendiri dan keluarga sendiri. Level tingkat tengah ini lebih memikirkan orang lain. Contohnya, takut tidak bisa memberikan masa depan kepada karyawan yang dipimpinnya. Takut jemaat tidak bahagia. Takut pelayanan tidak berkembang. Takut tidak bisa menjadi terang bagi orang lain. Saudara dikasihi Tuhan, level tingkat atas, tingkat 3. Inilah level ketakutan tingkat atas sangat mulia, saudara. Karena tidak lagi bicara tentang manusia, tetapi tentang
Sang Pencipta Juru Selamat. Contohnya saudara, takut mengecewakan Tuhan. Takut tidak bisa membawa jiwa yang banyak bagi Tuhan. Takut mempermalukan Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, takut adalah masalah semua orang saudara. Ayat renungan kita hari ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada Timotius, sahabat dan rekannya yang lebih muda saudara. Dalam surat ini Paulus dengan hangat menyemangati Timotius untuk terus bekerja keras dalam pelayanan. Ketakutan adalah masalah semua orang. Takut begitu dekat dengan manusia. Takut bisa datang secara tiba-tiba, sangat mencekam perasaan dan menguasai hidup kita saudara. Kita sering salah menempatkan rasa takut dalam hidup ini saudara. Kita takut gagal di dalam memulai usaha. Kita takut dikecewakan oleh orang lain. Kita takut karena kesehatan dan keuangan kita yang semakin merosot. Kita takut menghadapi berbagai hal dalam hidup ini, saudara. Pegang nasihat Daud hari ini. Tuhan adalah benteng hidup Anda. Mengapa harus takut? Pegang nasihat Rasul Paulus, saudara. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Siapa takut, saudara? Siapa takut? Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Saudaraku dikasih Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati dan melindungi, menjamah, memulihkan dan memberikan kekuatan, menjaga setiap langkah kita, supaya kita tidak takut lagi. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat malam hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai hidup tubuh roh dan jiwa kami. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah namamu Yesus. Pada saat malam hari, diagungkan, ditinggikanlah Tuhan. Turunlah kasih-Mu Tuhan menjamah setiap tubuh roh dan jiwa kami. Hadirlah Tuhan setiap saat, supaya kami Tuhan tidak takut lagi. Benar-benar mengandalkan Tuhan yang menjaga, melindungi, memagari setiap kami. Setiap hari, setiap saat. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan demikian perjumpaan kita pada saat malam hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.